Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaza Frida dari kelas IF5 dengan nomor BP 18101152630060. Jadi di video saya yang kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah SCM Supply Chain Management. Jadi materi kali ini yaitu optimasi rantai pasokan. Nah, rantai pasokan ini ada dua tahapan. Yang pertama ada internal dan ada eksternal. Internal itu di dalam, sedangkan eksternal itu di luar. Jadi, yang dimaksud dengan internal yaitu sumber pembelian dan logistik. Sedangkan eksternal, konstruksi jaringan kepemimpinan dalam industri. Nah, jadi dari tahapan internal dan eksternal itu sangat jauh sekali perbedaannya. Selanjutnya ada empat tahapan optimasi. Yang pertama ada sumber pembelian dan logistik. Yang tahapan kedua yaitu keunggulan internal, dan ada juga yang ketiga yaitu konstruksi jaringan, dan tahapan yang keempat yaitu kepemimpinan dalam industri. Nah, saya akan menjelaskan satu-satu empat tahapan tadi. Di mana tahapan yang pertama tadi yaitu sumber pembelian dan logistik. Itu berfokus pada sumber pembelian barang logistik, kerjasama dengan pemasok barang untuk penghematan otomasi. Yang ketiga itu strategi partnering dan outsourcing. Selanjutnya ada proses dan pada proses di atas tadi dilakukan tidak hanya terbatas perubahan dalam organisasi saja, organisasi sendiri, tapi juga mencakup perubahan pemikiran organisasi yang lebih fokus ke hulu atau pemasoknya. Jadi dari yang saya jelaskan yang di atas tadi, tiga proses tadi yaitu mengarah kepada pemasok barang seperti itu. Dan ada juga perkembangan tahap satu ini. Perkembangannya di mana dia bergerak fokus manfaat alam, daerah aksi, pedoman, modal, aliansi. Itu adalah penjelasan tentang tahapan yang pertama, yaitu tentang sumber pembelian dan logistik. Nah, di tahapan yang pertama tadi, adapun kemungkinan hasil tahapan yang pertama tadi yaitu penghematan biaya pembelian yaitu dari 10 sampai 15%. Yang kedua, pengurangan tingkat persediaan barang mencapai 10 sampai 20%. Yang ketiga, pengurangan biaya logistik itu mencapai 5 sampai 10%. Yang keempat, kesadaran beralihan tahap 1 ke tahap 2 bukan sesuatu yang mudah karena banyak kendala dan kesulitan. Di mana kendala dan kesulitan itu terjadi di registrasi atas perubahan, menurunnya motivasi, kurangnya memberikan pengakuan atas keberhasilan, kekurangan tempat dalam ramalan, keterbatasan tenaga yang mempunyai kemampuan, kurangnya penggunaan teknologi informasi, kepuasan atas keadaan status quo, kekurangan kepercayaan. Nah, jadi banyak sekali kendala atau masalah dari perpindahan dari tahap 1 ke tahap 2, itu banyak sekali kendalanya. Kemungkinan hasil tahap 2 ini tidak jauh dari hasil tahap 1, di mana hasil tahap 2 ini pengembangan di mana hasil
kemungkinan hasil tahap 2 ini yaitu penghematan tambahan terbesar 5-8% dalam biaya pembelian. Yang kedua, penghematan tambahan dalam biaya logistik sebesar 3-5%. Yang ketiga, tingkat persediaan barang menurun sebesar 5-10%. Terlihat secara cukup signifikan. Nah, di tahap 2 ini banyak terjadi penurunan atau pengurangan dari pemasok seperti itu. Selanjutnya ada tahap 3 yaitu konstruksi jaringan. Nah, konstruksi jaringan ini tahap 2, tahap 3 terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan dan diatasi. Peningkatan diatasi mengalami situasi kritis mencari cara meningkatkan efisiensi dari luar perusahaan, menetapkan dan memutuskan upaya-upaya pencarian peningkatan efisiensi di dalam perusahaan. Nah, itu adalah tahapan yang ketiga. Tidak ada kemungkinan hasil tahapannya. Jadi di tahap 3 ini cuma berfokus ke peningkatan efisiensi dari luar perusahaan. Yang tahap keempat yaitu kepemimpinan dan industri. Di sini kepemimpinan dan industri memenuhi visi masa depan dari perusahaan itu sendiri. Perlu keterlibatan total dari semua tim, manajemen dan seluruh jajaran SDM. Nah, dari penjelasan yang saya paparkan tadi, mungkin banyak sekali yang belum memahami secara jauh meningkat. Yang kelima, biaya konsultan meningkat untuk perubahan atau penambahan sistem baru. Yang keenam, beberapa bidang perbaikan dapat dikenali untuk langkah lebih lanjut. Nah, itu adalah komunikasi hasil tahap 1. Selanjutnya kita ke tahap 2 yaitu keunggulan internal. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua yaitu rantai pembekalan. Nah, apa sih rantai pembekalan itu? Rantai pembekalan itu adalah aliran bahan, informasi, uang, dan layanan pemasok bahan baku melalui pabrik dan gudang untuk mengakhiri pelanggan. Nah, maksudnya di situ seperti kita berjualan online. Kita mengambil barang dari pabrik lalu dipasarkan ke pelanggan. Itu adalah penjelasan. Adapun manajemen rantai supply yaitu dibagi menjadi 2. Yang pertama, rantai supply elektronik paling sering disebut sebagai manajemen rantai elektronik. Kedua, gabungan konsep-konsep bisnis elektronik bisnis dan manajemen rantai supply atau SCM, dan menggambarkan bagaimana anggota seluruh pedagang bekerja sama untuk mengoptimalkan sumber daya dan peluang keberhasilannya. Nah, di sini ada juga keberhasilan dari rantai pasokan. Itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu mitra kolaborasi sebagai aset strategi. Yang kedua, jarak pandang informasi. Yang ketiga, kecepatan biaya, kualitas, dan strategi. Keempat yaitu pelanggan yang erat integrasinya. Keberhasilan itulah keberhasilan dari
si rantai pasokan. Selanjutnya ada keuntungan dari rantai pasokan ini sendiri, yaitu dibagi menjadi 4 juga, di mana yang pertama yaitu peningkatan jaringan rantai supply, yang kedua yaitu penundaan yang diperkecil, yang ketiga mengurangi biaya, yang keempat keakuratan data. Adapun aktivitas rantai supply ini yaitu penambahannya tersembunyi. Nah, di sini ada juga keberhasilan dari rantai pasokan. Itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu mitra kolaborasi sebagai aset strategi. Yang kedua jarak pandang informasi. Yang ketiga kecepatan biaya, kualitas dan strategi. Keempat yaitu pelanggan yang erat integrasinya. Keberhasilan itulah keberhasilan dari si rantai pasokan. Selanjutnya ada keuntungan dari rantai pasokan ini sendiri, yaitu dibagi menjadi 4 juga, di mana yang pertama yaitu peningkatan jaringan rantai supply, yang kedua yaitu penundaan yang diperkecil, yang ketiga mengurangi biaya, yang keempat keakuratan data. Adapun aktivitas rantai supply ini yaitu penambahannya tersembunyi. Adapun aktivitas rantai supply, penambahan tersembunyi integrasi, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama produksi dan distribusi untuk memfasilitasi berkumpul untuk memesan. Yang kedua yaitu kurangi biaya inventaris. Yang ketiga menghilangkan stocking point. Itu adalah 3 aktivitas rantai supply. Yang terakhir yaitu masalah operasi dalam penjualan online. Terakhir yaitu masalah operasi dalam penjualan online. Itu dibagi menjadi 4. Yang pertama manajemen inventaris, yang kedua paket pesanan untuk pengiriman, yang ketiga pengiriman, dan yang keempat kembali ke pelanggan. Nah, di sini maksud dari rantai pembekalan ini yaitu bagaimana cara sebuah perusahaan dapat memasarkan barangnya secara online dan sampai ke pelanggan dengan baik, tanpa ada kendala apapun dalam proses pengiriman. Seperti itu. Nah, cukup sekian materi yang saya paparkan tadi. Ada 2 materi yang saya paparkan tadi. Yang pertama optimasi rantai pasokan, dan yang kedua yaitu rantai pembekalan. Nah, saya harap bagi yang mendengarkan video saya ini dan memperhatikannya, semoga bisa belajar dari penjelasan yang saya sampaikan tadi. Saya juga minta maaf jikalau penjelasan saya masih kacau balau atau kurang jelas dalam penjelasannya. Saya minta maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.